Mohon tolong siapkan lagu Indonesia Raya. Tersebut di atas dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Hak milik atas tanah adalah hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pasal 20 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 2. Hak milik yang diterbitkan melalui program Pola Finland dijamin di sini bukan dijamin di traktir makan di warung, bukan. Dijamin keberadaannya dan keberlangsungannya hak atas tanahnya sebagai hak yang terkuat dan terpenuh. 3. Hak milik yang diterbitkan melalui program Pola Finland adalah hak atas tanah yang terdaftar terregistrasi dalam buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang. 4. Di dalam penerbitan penetapan hak atas tanah tidak terdapat adanya sifat tidak ada sifat hak ganda pada areal, kawasan, lokasi, persil yang sama. Jelas ya BPN? Jelas ya? Jelas. Selanjutnya BPN pastikan peta horizontal tidak ada. Dengan dasar kedua surat itu, Gusmin Taurika pada tahun 2016 waktu itu kami di Pontianak di ruangan kerja beliau, saya bicara dengan Pak Gusmin, Pak jangan main-main dengan HGU Pak, nanti Bapak ditangkap KPK. Nih, beliau diwawancara di depan kami, di depan media, memastikan bahwa peta horizontal tak ada. Peta horizontal ini adalah peta batu bata. Seumur hidup kami melihat peta HGU itu tidak ada peta batu bata. Ya, mana peta batu batanya? Ya, nih, gitu. Ini peta batu bata Pak. Saya berkoordinasi dengan teman-teman yang memang kerjaannya membuat peta HGU. Nggak ada namanya peta batu bata Pak Banu. Ini peta batu bata Pak. Tarik lurus penggaris dikerjakan di atas meja. Dan kami minta aparat untuk menyelidiki siapa yang megang, ya, siapa yang megang password sistem bumi ATR BPN yang memasukkan peta ini. Kami selidiki itu kurang lebih tahun 2019 dimasukkan dalam peta. Ini nggak ada sebelumnya. Ya, inilah kami marah Pak. 12 desa masuk Pak. Ketika peta yang kami anggap fiktif ini masuk ke 12 desa. Total yang masuk adalah 12 desa. Ada kurang lebih 6.000 hektar lahan sertifikat petani yang sudah bersertifikat. Mereka ngajukan program replanting ke Dirjen Bun kemarin, ditolak dengan alasan masuk peta versi ini. Ya, kami minta bertanggung jawab. Hari ini kami datang, kami sudah capek untuk berdialog. Hari ini kami hanya menunggu BPN Pusat, BPN Kanwil. Hari ini juga BPN Ketapang membuat pernyataan untuk menghapus peta ini. Jika tidak, kami tidak akan pulang Pak. Demi Allah kami tidak akan pulang. Walaupun peluru menembus dada kami tidak akan pulang. Kami nginap di sini Pak. Siap. Kami sudah siapkan tenda semuanya. Sekalian kami reuni, kebetulan sudah lama kami tidak duduki DPR dulu 9 hari 9 malam tanpa pulang tahun 2009, masih ingat? Apalagi cuman BPN ini. Kami akan duduki Pak. Jika hari ini kami tunggu sampai 2 jam 3 jam ke depan, BPN tidak membuat surat itu, pernyataan menghapus peta horizontal, maka BPN dengan sangat terpaksa kami duduki sampai BPN membuat surat pernyataan itu. Kalau mau coba-coba silakan saja. Masa dari 12 kampung masih menunggu informasi ini. Kalau memang hari ini sampai jam 5 sore BPN tidak membuat pernyataan itu, maka masa yang dari 12 desa pedalaman akan turun kembali bergabung dengan saudara-saudara. Setuju? Kami akan duduki Pak. Karena mafia tanah di BPN ini sangat luar biasa. Ya, baru-baru ini 125 orang ya pegawai BPN terlibat mafia tanah.
tapi tidak diproses hukum. Ya, permainan-permainan yang sangat luar biasa, tumpang tindih lahan. Ya, kami sampaikan, ini tidak main-main, Pak. Kami anggap BPN sudah melecehkan kami sebagai masyarakat, karena pada saat itu tanggal 8 Februari kami berdialog dengan Pak Banu, kami jelaskan detail, kami ajak ke lapangan, beliau nggak mau. Saat audiensi di DPR sebulan kemudian tanggal 8 Maret, kami tunggu Pak sampai hari ini, kami tunggu, tapi apa, anggota DPR yang menggebu-gebu kemarin mau turun ke lapangan ternyata tidak. Ya, kami udah capek, Pak, kami sudah capek. Ya, jadi mohon maaf Pak Banu, kami menunggu di sini saja, kami tidak perlu berdialog ke dalam. Ya, kami tidak perlu berdialog lagi. Negara kita rusak ini, terlalu banyak musyawarah, terlalu banyak rapat. Ya, sedikit-sedikit rapat, dikit-dikit rapat, rapat, tapi tidak ada hasil. Yang berada di sini bukan hanya Dayak, bukan hanya Melayu, bukan hanya Cina, bukan hanya Batak, tetapi semua hadir di sini untuk menuntut hak-hak kita yang terambil, hak-hak kita yang disulimi. Setuju kawan-kawan? Maka daripada itu, saya berharap kepada saudara-saudari pada hari ini, sebelum diterbitkannya surat BPN menghapuskan peta horizontal, jangan kita mundur setapak pun. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Catalino, bercermin ke surga, sehat ke Jumata. Ini saya Andriansah dari Desa Karyamukti. Desa kami ini 100% masuk ke dalam HGU. Ini buta BPN. Aparat penegak hukum, lihat. Apakah menunggu rakyat kami mengobrak-abrik kantor ini baru ini diselesaikan? Saya di sini sebagai putra daerah yang lahir, saya pun di daerah di Desa Karyamukti. Saya sangat geram, terus terang. Kalau aparat yang BPN siapkan atau pemerintah siapkan ini, saya sedikit pun tidak gentar. Kami tidak menuntut hak orang, kami menuntut hak kami. Bagaimana ceritanya satu kampung halaman dimasukkan ke dalam HGU? Bagaimana kami mau hidup? Kita tidak usah bercerita tentang SHM atau segala macam. Ini semua rumah kami, semua masuk ke dalam HGU. Gimana ceritanya? Kami mohon aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas masalah ini. Kami tidak mengada-ngada, Pak. Dari sejak tanggal 8 sampai hari ini kami tunggu niat baik bapak-bapak sekalian. Tapi sampai dengan hari ini, alhamdulillah, jangankan batang hidungnya, kembayangannya pun tidak ada bawa menuju ke Desa Karyamukti. Ini Pak, asli Karyamukti itu di tengah-tengah, Pak. Ini. Ada otak nggak BPN tuh? Kalau ada otak, keluarkan kampung kami dari dalam HGU ini. Kami, Pak, mati pun rela. Jangankan cuma Bapak siapkan aparat, tembak saya sekarang pun saya siap. Saya memperjuangkan hak saya. Dari saya dilahirkan sampai saya saat ini, saya tidak pernah ngambil tanah orang. Kami memperjuangkan hak kami, tidak minta tanah orang. Yang kami minta itu hak kami, Pak. Kebun karet kami, Pak, statusnya milik kami.
HGU Benua Indah, HGU BGA, HGU manapun terserah. Intinya jangan mengambil yang bukan bagian mereka. Ini kami masyarakat sangat resah. Makam keramat dicaplok HGU. Ingat itu. Makam keramat Tentemak Desa Pengatapan Raya, Perang Pengajiran tahun 1971, 1914 tercaplok HGU. Pemakaman, fasilitas umum, perkebunan pribadi, tanah masyarakat, perkuburan, sekolah dicaplok HGU. Bahkan jalan raya juga milik HGU, milik perusahaan. Apa itu, Pak? Apa itu? Kemana bapak-bapak di sini? Mana ATR BPN di sini? Apa kerjanya? Apakah untuk itu? Apakah benar pekerjaan itu? Kami tidak banyak tuntutan. Kami masyarakat Kabupaten Ketapang belum pernah membuat resah. Kami belum pernah anarkis. Tetapi dengan adanya HGU horizontal, HGU fiktif ini sangat meresahkan. Kami sangat dirugikan, Pak. Masa iya, Pak, kami bukan orang bodoh lagi, bapak-bapak. Memang secara aktual lahan kami yang tercaplok HGU itu tidak diapa-apakan. Tetapi secara administratif kami pengen hidup, Pak. Kami ingin berkompeten. Mau kami apakan tanah kami? Dianggunkan orang Kebang, dijaminkan orang tempat lain. Kami punya karet, kami punya sawit, orang punya milik. Jadi diperhatikan itu. Ini kami sangat bersyukur kepada FPRK, adalah satu LSM yang kami nilai selama ini cukup baik mengawal kami sampai hari ini, karena kami juga berkomunikasi di tingkat perkampungan. Memang secara emosional kami udah emosi, Pak. Udah resah 4 tahun, Pak. Bukan baru sekarang, udah 4 tahun tanah kami dalam HGU, Pak. Pajak bayar terus tanah dalam HGU. Punya sertifikat. SKT mau ajukan sertifikat nggak bisa overlap dengan siapa? HGU. Kami tidak anti investasi. Tanah Ketapang udah mau habis, Pak, karena investasi kelapa sawit. Tidak satu suara dengan kami. Mereka tidak mau merampas hak masyarakat. Jadi siapa di sini yang harus bertanggung